Halo teman-teman, balik lagi di Education Media. Kali ini kita tidak akan membahas soal dan pembahasannya dulu ya teman-teman. Kali ini kita ada informasi yang bagus, yaitu ada Kementerian Hak Asasi Manusia yang membuka PPPK tahun 2025. Ya, walaupun diadakan di tahun 2026 ya. Untuk pengumuman seleksinya itu dimulai pada tanggal 31 Desember itu sampai 14 Januari. Itu untuk pengumuman seleksinya. Pendaftaran seleksinya itu dimulai tanggal 7 Januari sampai tanggal 23 Januari. Untuk tahap seleksi administrasinya itu dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 29 Januari. Untuk hasil seleksinya itu pada tanggal 30 Januari ya. Masa sanggah seleksinya itu kita bisa menyanggahnya pada tanggal 31 sampai tanggal 2 Februari. Untuk masa sanggahnya, masa jawabnya itu di tanggal 1 sampai 3 Februari. Nah, untuk pengumuman masa sanggah itu di tanggal 4 Februari ya. Lalu untuk pengumuman jadwal pelaksanaan seleksi CAT itu pada tanggal 8 sampai tanggal 10 Februari. Dan pelaksanaannya itu pada tanggal 11 sampai tanggal 17 Februari. Nah, untuk hasil CAT-nya ini pada tanggal 24 sampai 26 Februari. Nah, untuk pengumuman jadwal seleksi kompetensi tambahannya itu nanti di tanggal 7 sampai tanggal 18 Maret. Pelaksanaan seleksi kompetensi tambahan itu pada tanggal 27 sampai tanggal 31 Maret ya. Pengumuman hasil akhirnya, pengumuman kelulusannya itu pada tanggal 11 April 2026. Adapun masa sanggah dan masa jawabnya itu dari tanggal 12 sampai tanggal 15 April. Untuk pengisian DRH-nya, daftar riwayat hidup, itu dimulai dari tanggal 27 April sampai tanggal 11 Mei. Dan usul penetapan NIP-nya dimulai dari tanggal 12 sampai tanggal 25 Mei 2026. Adapun persyaratannya untuk mengikuti seleksi ini yaitu warga negara, yaitu WNI ya, nggak mungkin warga negara asing mengikuti ini. Yang kedua, usia rendahnya itu 20 tahun dan paling tinggi itu 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran. Memiliki pengalaman kerja 2 tahun terkait bidang tugas ya. Tidak pernah dipidana atau dipenjara. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, P3K, Tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian,
RI atau diberhentikan tidak dengan hormat. Nah, nomor 6 nih, nomor 6. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, calon P3K, P3K paruh waktu, prajurit tentara, dan anggota Polri. Tidak menjadi anggota pengurus partai, tidak pernah melakukan atau terlibat pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengurusan NIP. Pelamar tidak pernah mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus tahap akhir. Pelamar belum pernah ya mendaftar pada P3K instansi lain dalam periode penetapan kebutuhan pegawai oleh Menpan RB tahun 2025. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan, tidak, dan memiliki kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan seperti memiliki ijazah asli dengan IPK serendah-rendahnya 2,7. Lalu ada sehat jasmani dan rohani, tapi ini nanti ya setelah dinyatakan lulus seleksi P3K. Adapun nih persyaratan khususnya yaitu memiliki pengalaman kerja 2 tahun pada bidang yang ditentukan. Oh ya, sebelumnya P3K Kemenham ini, Kementerian Hak Asasi Manusia ini membukanya itu ada 5 jabatan. Itu ada analisis sumber daya manusia ahli pertama, perencanaan ahli pertama, apoteker ahli pertama, penata layanan operasional, pengelola layanan operasional. Dan untuk alokasinya itu ada di 500 orang ya. 500 orang dan tersebar pada beberapa wilayah dan juga pusat ya. Ada kantor wilayah dan ada unit pusat. Dan untuk cara pendaftarannya seperti biasa ya, di website resmi sscsn.bkn.go.id. Pembuatan akun dilakukan sebanyak 1 kali ya, seperti biasalah seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Ini lalu jangan lupa ya dokumen-dokumennya seperti lamaran kerja, lamaran pernyataan 16 poin, lamaran keterangan pengalaman kerja, kartu KTP, fas foto, ijazah asli, transkrip nilai, dan surat keterangan registrasi STR ya. Itu cuman bagi jabatan apoteker. Balik lagi nanti untuk surat lamaran kerja nanti dibagikan, ada ininya, ada formatnya yang dikasih oleh Kemenham. Untuk surat pengalaman kerja ini nanti dibuat dalam jadi satu file ya, baik itu pengalaman kerjanya dalam satu instansi ataupun 2 instansi, kita gabung aja di dalam satu file. Oke, untuk tahapan seleksinya seperti biasa ya, itu ada seleksi administrasi yaitu dokumen-dokumen,
ada seleksi CATBKN, dan ada seleksi tambahan. Nah, untuk ini P3K ini katanya sih ada optimalisasi ya. Dalam hal setelah penetapan kelulusan masih terdapat alokasi dan unit kerja penempatan tidak terpenuhi, panitia dapat melakukan optimalisasi pengisian. Optimalisasi dilakukan dengan mengisi alokasi P3K dan unit kerja penempatan yang tidak terpenuhi. Berarti kita bisa dipindah-pindahin teman-teman untuk memenuhi alokasinya. Dan dan untuk masa kerjanya, masa kontraknya ini 5 tahun. 5 tahun masa kontraknya ya. Oke, mungkin itulah yang dapat diinformasikan untuk seleksi P3K Kementerian Hak Asasi Manusia kali ini ya. Untuk informasi lebih lanjut nanti kami kasih linknya di bawah ya. Jangan lupa baca deskripsinya ya. Karena nanti di sana kami lampirkan di mana bisa download, di mana surat pengalaman kerjanya dan lain-lain. Oke, baiklah, sekian dulu dari kami channel Education Media. Jangan lupa ya like dan subscribe channel ini untuk informasi P3K CPNS terbaru. Terima kasih.